Pada tahun 1941 sampai 18 Mei 1945, terjadi sebuah pembantaian kaum Yahudi di Eropa. Dengan total korban hingga 6 juta kaum Yahudi dan 5 juta tahanan perang. Semua ini disebabkan oleh seorang pria yang ditolak masuk ke jurusan seni di Vienna. Pria ini bernama Adolf Hitler. Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889 di Austria. Diawali masa kecil Hitler yang terlahir dari Alois dan Clara Hitler, di mana ayahnya adalah seorang petugas bea cukai di pemerintahan Austria, sementara ibunya berasal dari keluarga petani yang miskin. Kayak anak-anak broken home pada umumnya, ayahnya ini suka banget dengan kekerasan. Dia adalah sosok yang otoriter, agresif, dominan, dan kejam. Adolf Hitler pun gak jarang jadi sasaran temperamen sang ayah. Alois gak akan segan untuk memukul Adolf jika dia tak melakukan apa yang diperintahkan. Berbanding terbalik dengan ibunya Clara, Adolf sangat menyayangi ibunya. Ibunya pun sangat menyayangi Adolf. Karena di masa kanak-kanak, Adolf sering sakit hingga membuat ibunya sangat protektif karena dia khawatir akan kehilangan anak lagi. Oleh karena itu, Adolf sangat menyayangi ibunya. Adolf bilang bahwa salah satu kenangan paling bahagia adalah tidur dengan sang ibu di ranjang besar ketika ayahnya pergi. Sampai akhirnya ayahnya meninggal pada 3 Januari 1903 saat Adolf berusia 13 tahun, dan disusul ibunya yang meninggal pada 1907. Sikap keras sang ayah ternyata menurun ke Adolf. Adolf memiliki saudara perempuan bernama Paula Hitler. Paula menceritakan bahwa Adolf sering memukuli Paula, walaupun dia percaya bahwa itu semua demi kebaikannya. Adolf Hitler awalnya memiliki cita-cita untuk jadi seorang seniman. Dengan sisa uang yang ditinggalkan oleh orang tuanya, Hitler mendaftar ke Akademi Seni Rupa walaupun ia ditolak hingga 2 kali. Siapa yang menyangka, ternyata pemimpin kejam dan bengis yang kita kenal ini awalnya hanya bercita-cita menjadi seorang seniman. Sepak terjang Hitler di dunia militer diawali saat masa Perang Dunia Pertama. Hitler dikirimkan ke Belgia di pertempuran Ypres. Selama peperangan, Hitler menunjukkan keberanian dan keterampilannya dalam berperang walaupun dia terluka dan sampai harus masuk ke rumah sakit. Atas aksinya di perang tersebut, Hitler mendapat 2 penghargaan pada tahun 1914 dan 1918. Atas aksinya juga, Hitler jadi mengetahui bahwa dia sangat menyukai peperangan dan konsep kepahlawanannya dalam berperang. Setelah ia keluar dari rumah sakit tersebut, diikuti oleh kekalahan Jerman, Hitler mulai memasuki dunia politik di Munich pada Juni 1919. Dia bergabung ke Partai Buruh Nasional Sosialis yang sekarang lebih kita kenal dengan nama Nazi. Hitler kemudian merencanakan kudeta untuk menggulingkan rezim Partai Republik Weimar pada 1923 yang dipimpin oleh Paul von Hindenburg. Walaupun kudeta ini diakhiri kegagalan dan penangkapan Adolf Hitler atas dasar pengkhianatan dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Tapi, Hitler hanya menjalani hukuman kurang dari 1 tahun. Ia memperoleh pengampunan dan pembebasan awal pada 20 Desember 1924. Selain itu, walaupun Adolf Hitler dipenjara, popularitasnya justru semakin meningkat di mata masyarakat Jerman seiring dengan meningkatnya kekecewaan masyarakat terhadap Republik Weimar. Upaya kudeta yang dilakukannya itu telah menarik perhatian nasional dan membawa kemenangan propaganda bagi Nazi. Disusul kematian Hindenburg pada 2 Agustus 1934 dan Hitler menjadi diktator Jerman dengan menggabungkan jabatan dan kekuasaan kanselir dan presiden. Seluruh kekuasaan terpusat pada Hitler dan perintah Hitler menjadi hukum tertinggi. Jerman pun berubah menjadi negara totalitarian dan hampir seluruh aspek kehidupan warganya dikendalikan oleh pemerintah. Walaupun dunia sedang mengalami The Great Depression, atau sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi yang terjadi secara drastis di seluruh dunia, rezim Nazi berhasil memulihkan kestabilan ekonomi dan mengakhiri pengangguran massal melalui kebijakan militer dan ekonomi campuran. Pulihnya ekonomi Jerman pun meningkatkan kepopuleran rezim Nazi.
Tapi, rezim ini pun memiliki sebuah ideologi yaitu rasisme. Terutama antisemitisme atau sikap permusuhan terhadap kaum Yahudi. Nazi menganggap bahwa bangsa Jerman adalah ras yang paling unggul. Hal ini tentu saja karena pengaruh Adolf Hitler yang sangat membenci Yahudi bahkan sejak dia kecil. Ada beberapa alasan mengapa Hitler sangat membenci Yahudi, sampai-sampai harus membantai jutaan populasi Yahudi, yaitu 1. Kebencian yang tercipta sejak kecil. Sebagian orang Eropa zaman dulu percaya bahwa Yahudi adalah sumber kekacauan. Bahkan wabah The Black Death pun ada yang menganggapnya sebagai ulah Yahudi. Hitler juga ternyata percaya akan hal tersebut. Sejak kecil, Hitler selalu mendapatkan doktrin tentang Yahudi yang jahat. Keyakinan Hitler akan hal tersebut juga makin bertambah ketika ia mengalami banyak pengalaman buruk yang berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Misalnya, neneknya yang mati ketika dirawat seorang dokter Yahudi, atau ibunya yang harus bekerja di rumah orang-orang kaya Yahudi. Dua, bangsa Yahudi yang kaya. Jauh sebelum Hitler memimpin Jerman dan menjadi pemimpin tunggal Nazi, Hitler harus melewati banyak fase hidup yang suram. Salah satunya adalah berjibaku dengan kemiskinan. Hitler pernah harus bersusah payah hanya untuk hidup normal. Di waktu yang sama ia mendapati realita kalau banyak orang Yahudi yang hidup enak tanpa bekerja keras. Kala itu orang Yahudi memang menguasai banyak sektor ekonomi yang penting. Alhasil, secara finansial mereka sangat mapan. Hitler tidak menyukai ini. 3. Hitler mempercayai konspirasi Yahudi. Kalian pasti pernah dengarkan soal teori konspirasi yang menganggap bahwa di masa depan nanti Yahudi akan mendominasi dunia dan mengontrol seisi dunia. Entah benar atau enggak, hal ini masih abu-abu bahkan sampai sekarang. Tapi, Hitler sangat percaya kalau hal ini bakal terjadi. Oleh karena itu dia melakukan Holocaust atau pembantaian bangsa Yahudi untuk menggagalkan teori konspirasi ini. 4. Hitler menganggap kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama karena Yahudi. Kekalahan Jerman di masa Perang Dunia Pertama ini adalah awal kesengsaraan Jerman, mereka bahkan diduga sampai hutang puluhan ribu ton emas. Kekalahan ini pun disebabkan oleh banyak hal, tapi Hitler yakin bahwa alasan Jerman kalah dan dipermalukan adalah karena orang-orang Yahudi. Menurut Hitler, orang Yahudi bagaikan sebuah parasit yang merusak Jerman dari dalam dan kemudian membuatnya lemah sehingga mudah dikalahkan. 5. Bangsa Arya lebih mulia dari Yahudi. Dalam sebuah buku yang berjudul Protocol of the Elders of Zion yang menjadi buku panduan orang-orang Yahudi, dikatakan bahwa bangsa paling bermartabat di dunia adalah Yahudi. Mengetahui hal ini, tentu saja Hitler menolaknya mentah-mentah. Menurutnya, bangsa terbaik di dunia adalah bangsa Arya, yaitu ras murni Jerman yang di mata Hitler adalah bangsa yang berkedudukan paling tinggi di muka bumi. Yahudi adalah bangsa rendahan yang tak lebih terhormat dari serangga dan mereka harus dimusnahkan agar tidak jadi benalu. Tak hanya soal anggapan lebih mulia, Hitler juga mengobarkan kemurnian ras di Jerman. Konsekuensinya, bangsa-bangsa yang bukan bangsa Arya harus dimusnahkan dari Jerman, terutama orang Yahudi. Hal-hal inilah yang menjadi landasan Hitler untuk melaksanakan Holocaust dan melakukan genosida terhadap bangsa Yahudi. Diawali dari beberapa kebijakan yang diciptakan untuk merugikan bangsa Yahudi di Jerman. Mulai dari diskriminasi hukum, berbagai bentuk identifikasi dan pengucilan publik, contohnya lencana bintang Yahudi yang dipakai di lengan. Kekerasan terorganisasi, pemindahan fisik termasuk emigrasi paksa, permukiman kembali, pengusiran, dan deportasi untuk mengusir individu dan komunitas Yahudi. Penahanan di kamp konsentrasi dan kamp kerja paksa sehingga banyak yang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan kondisi tidak manusiawi lainnya. Sampailah ke tahap akhir dari semua kebijakan Hitler, yaitu pembantaian massal yang disengaja dan sistematis terhadap kaum Yahudi Eropa. Tahap ini berlangsung dari tahun 1941 hingga 1945.
Meskipun banyak orang Yahudi yang tewas sebelum tahap ini dimulai, sebagian besar korban Yahudi dibantai selama periode ini. Ada dua metode utama dalam pembantaian ini. Salah satunya adalah penembakan massal dan operasi pembantaian dengan gas. Gas ini udah kita bahas di episode Fritz Haber. Kalau kalian belum nonton, tonton dulu ya. Itulah tadi biografi dari pemimpin bengis Nazi Jerman, Adolf Hitler. Dan kebijakan-kebijakan yang dia buat untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Bagaimana pendapat kalian tentang kebijakan-kebijakan Adolf Hitler? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.